Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang baru kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan keputusan membatalkan pelaksanaan ibadah haji bagi kaum muslimin di Indonesia pada tahun ini 1441 Hijriah karena keadaan yang belum memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Keputusan ini tentu telah memberikan efek yang mungkin sulit bagi sebagian kaum muslimin, kecewa karena tidak bisa melaksanakan ibadah sehingga terhalangi untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Tetapi ada juga tentu sebagian kaum muslimin yang menerima dengan lapang dada karena menyadari keadaan memang mungkin belum baik atau belum tepat untuk menjalankan ibadah yang sangat suci dalam waktu yang cukup lama tersebut. Kita hormati setiap keputusan itu, termasuk kita tetap berhusnudzon kepada pemerintah yang telah mengeluarkan keputusan tersebut, dengan kita tetap berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga niat kita untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun kita tidak bisa melaksanakannya atau terhalang dalam pelaksanaannya, maka kita tetap mendapatkan pahala haji tersebut karena kita telah meniatkan kebaikan di dalam hati kita. Namun demikian, sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kepada kita atau menjelaskan kepada kita ada beberapa amal ibadah yang jika dilakukan secara baik dengan penuh keikhlasan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Luar biasa. Apalagi pahala-pahala tersebut seperti yang akan kita lihat nanti berasal dari amalan-amalan yang sangat sederhana, sangat kecil, bahkan bisa kita lakukan setiap hari. Apa saja amalan-amalan tersebut? Yang pertama adalah pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Ahmad, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, maksudnya dalam keadaan berwudu untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu di masjid, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji dalam keadaan muhrim. Luar biasa, setiap hari kita bisa melakukan 5 kali perbuatan itu. Karena kita melaksanakan sholat wajib 5 kali. Sehingga artinya kesempatan kita untuk mendapatkan pahala haji adalah sangat terbuka luas pada setiap hari. Yang kedua, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa seseorang yang pergi untuk belajar kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan di masjid, maka dia juga akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid." Barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, yang dia itu pergi tidak bermaksud atau tidak berniat kecuali untuk belajar kebaikan, ya, au yu'allimahu, atau dia ingin mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajin taman hijjatuhu. Maka orang yang seperti itu yang pergi ke masjid untuk mengajarkan kebaikan atau untuk belajar kebaikan, maka akan diberikan pahala seperti pahala seorang yang melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Subhanallah. Jadi sekedar kita pergi melaksanakan taklim, misalnya belajar majlis ilmu, kajian, atau kita hadir dalam kebaikan-kebaikan yang lain, maka pahala kita itu sudah sangat besar di sisi Allah seperti orang yang pergi ke tanah suci melaksanakan ibadah haji di sana. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang juga mendatangkan pahala seperti ibadah haji dan umrah adalah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Suatu hari diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, ada beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari kalangan tidak mampu, orang-orang fakir. Mereka mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengeluh kenapa? Mengeluh karena kalah dengan orang-orang kaya yang ibadahnya lebih banyak dari mereka. Mereka berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri minal amwali bid darajatil ula wan na'imil muqim." Para sahabat-sahabat kami ya Rasulullah yang orang-orang kaya itu, mereka pergi membawa derajat yang tinggi, derajat yang agung, dan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya itu. Ya, yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kita juga salat. Wa yasumuna kama nasum,
Mereka puasa, kami juga puasa. Ini dua ibadah yang tidak perlu harta, bisa mereka lakukan seperti kita lakukan juga. Walahum fadlu amwalin yahujjuna biha. Tapi mereka punya sisa harta yang mereka bisa haji dengannya. Wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Mereka juga bisa umrah, mereka bisa berjihad, dan mereka bisa bersedekah dengan harta itu. Sementara kami orang miskin nggak bisa, ya Rasulullah. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apa yang dinasihatkan kepada Rasulullah? Amalan apa yang untuk menutupi kekurangan daripada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW tersebut? Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabatnya, ala uhaddithukum in akhadtum adraktum man sabaqakum walam yudrikum ahadun ba'dakum. Apakah kalian ingin aku jelaskan tentang sebuah perkara yang jika kalian lakukan itu, kalian akan mencapai derajat orang-orang sebelum kalian, dan kalian tidak akan pernah dapat dicapai atau tidak pernah akan diikuti oleh orang-orang setelah kalian dengan amalan itu. Artinya amalan ini sangat luar biasa besar, karena dengan amalan itu ya bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang terdahulu, tetapi orang-orang setelahnya tidak bisa mengejar ketertinggalan yang dilakukan oleh orang ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Kalian cukup bertasbih, wa tahmadun, bertahmid, membaca alhamdulillah, wa tukabbirun, bertakbir, membaca Allahu Akbar, khalfa kulli salatin, setelah selesai salat 5 waktu, 33 kali. Ini amal ibadah setiap hari sudah kita lakukan. Subhanallah, kita melakukan amal ibadah besar ini, tapi banyak di antara kita tidak tahu bahwa pahalanya adalah seperti kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, seperti kita berjihad, seperti kita bersedekah, mengalahkan orang-orang yang terdahulu. Subhanallahil azim. Oleh karena itulah, hadirin rahimakumullah, jangan pernah tinggalkan amal ini. Zikir dalam waktu yang sangat singkat, tapi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini atau cerita ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, ya, dalam kitab Sahih beliau. Kemudian yang keempat, amal keempat yang jika kita lakukan, kita juga akan bisa mendapatkan pahala haji dan umrah. Ini juga masih berkaitan dengan masjid dan sholat. Yaitu apa? Kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, lalu kita beriktikaf di masjid sampai menunggu matahari terbit, lalu kita melaksanakan sholat 2 rakaat setelah waktunya tiba. Atau yang biasa disebut dengan sholat isyraq. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang ini? Beliau bersabda, man shalla subha fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, thumma jalasa fi musallahu, lalu dia duduk di tempat dia sholat, maksudnya di masjid itu, yadhkurullaha hatta tatlu'asy syamsu, dia berzikir, melakukan amal-amal kebaikan, misalnya hadir dalam kajian, membaca Quran, atau berzikir, bersolawat, dan lain sebagainya, hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari, thumma shalla rak'atain, lalu setelah itu dia sholat 2 rakaat, kana lahu mithlu ajri hajjatin wa umratin tammah, maka setelah dia melaksanakan sholat 2 rakaat itu, dia seperti mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Bahkan dalam riwayat yang lain, tamatan. Dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Subhanallah. Oleh karena itulah, rahimakumullah, ini juga bisa kita jadikan sebagai kebiasaan. Kita pergi ke masjid, niat kita untuk sholat berjamaah subuh, kemudian kita mempersiapkan diri untuk iktikaf, karena tentu waktunya mungkin agak panjang, ya setengah jam lebih kita duduk di masjid kita, kemudian kita ngaji Quran, kita berzikir, melaksanakan amal-amal kebaikan. Lalu ketika sudah datang waktunya, nah di sini penting, hadirin rahimakumullah, untuk diketahui bahwa sholat isyraq itu bukan ketika terbit matahari. Karena ketika terbit matahari, hukumnya adalah haram untuk melaksanakan sholat. Bukan waktu sholat ketika terbit matahari. Tapi kapan? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, orang melaksanakan sholat setelah terbit matahari itu adalah ketika matahari sudah naik biqadri rumhin, setinggi tombak. Ya, setinggi tombak. Jadi dari tempat terbitnya kurang lebih tingginya setinggi tombak kalau kita lihat dari jauh. Setinggi tombak ini kira-kira seberapa tinggi? Para ulama mengukur kurang lebih setinggi tombak ini adalah 4 derajat. Sementara matahari bergerak dalam 1 derajat kurang lebih membutuhkan waktu 4 menit. Jadi waktu sholat isyraq atau kebolehan kita melaksanakan sholat setelah terbit matahari adalah ketika kurang lebih 16 menit setelah terbit matahari. Oleh karena itu harus kita perhatikan. Jadi ketika
waktu di masjid sudah menunjukkan waktu terbit matahari, jangan langsung sholat. Atau jangan 5 menit kemudian kita sholat. Tidak. Tetapi setelah kurang lebih 1/4 jam, ya kurang lebih 16 menit setelah terbit baru kita boleh melaksanakan sholat. Baik sholat isyraq ini, atau sholat duha, atau sholat-sholat yang lain silahkan. Tetapi harus kita tunggu waktu tersebut. Nah, seseorang yang melaksanakan sholat isyraq ini di masjid dengan memperhatikan kriteria yang tadi sudah disebutkan oleh Nabi, yaitu dia pergi ke masjid sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir. Hati-hati, dia duduk berzikir, bukan dia ngobrol, bukan dia tidur saja kemudian dan lain sebagainya, bukan, tapi dia berzikir, melakukan kebaikan sampai terbit matahari, ya, lalu dia sholat 2 rakaat di tempat itu atau di masjid itu, barulah dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Kemudian yang kelima, rahimakumullah, seseorang bisa mendapatkan pahala haji dan umrah juga, yaitu dengan berbakti kepada orang tua. Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata, "Inni ashtahil jihad walam aqdir alaihi." Ya Rasulullah, aku ingin sekali berjihad, berharap sekali berjihad, tapi aku tidak mampu ya Rasulullah. Mungkin ada uzur orang ini, mungkin ada cacat atau sakit, atau dia tidak punya harta sehingga bisa pergi jihad. Lalu kata Rasulullah SAW, apakah ada orang tuamu yang masih hidup? Apakah masih ada yang tersisa dari orang tuamu yang masih hidup? Ada ya Rasulullah, ummi, ibuku masih hidup. Lalu kata Rasulullah, fa'ablillaha fi birriha. Kalau demikian, kalau ibu masih hidup, maka berbaktilah kepada ibumu itu. Fa idza fa'alta dzalika fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun. Jika engkau melaksanakan itu, berbakti kepada ibumu atau kepada ayahmu atau kepada keduanya yang masih hidup, maka baktimu itu adalah seperti engkau melaksanakan haji, melaksanakan umrah dan berjihad fi sabilillah. Subhanallah. Ini juga bisa kita lakukan tiap hari. Sebuah amal yang luar biasa. Kemudian rahimakumullah, yang keenam dan yang ketujuh ini adalah perbuatan juga yang menunjukkan atau bisa memberikan pahala haji dan umrah, tetapi kita bisa melakukan mungkin dengan sedikit kesusahan karena tempatnya jauh. Yaitu yang pertama adalah melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Seorang yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala seperti pahala orang berhaji, atau bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan seperti berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fa inna umratan fi Ramadana taqdi hajatan, atau qala taqdi hajatan ma'i. Orang yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan, maka dia seperti melaksanakan ibadah haji, kata perawinya, atau seperti haji bersamaku atau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketujuh, yaitu melaksanakan sholat di Masjid Quba. Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, lalu dia datang ke Masjid Quba. Ya, Masjid Quba ini kurang lebih 3 kilo dari Madinah. Ya. Lalu dia datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi sholatan. Lalu dia melaksanakan sholat di dalamnya. Tidak jelaskan sholat apa, sholat apa saja. Duha boleh, kalau waktu duha, atau sholat hajat, atau sholat wajib, silahkan. Yang penting sholat di Masjid Quba itu. Ya. Ka'ana lahu ka'ajri umrah. Maka orang itu yang melaksanakan sholat di Masjid Quba seperti orang yang melaksanakan umrah. Nah, itulah rahimakumullah, ini 7 amal. Ya, 7 amal yang bisa mendatangkan pahala umrah dan haji bagi kita semua. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah kita pergi sholat wajib di masjid, ya, dengan kita ikhlaskan kita pergi ke masjid itu untuk melaksanakan sholat wajib. Yang kedua adalah kita pergi ke masjid untuk melakukan kebaikan atau untuk belajar ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, kita bertasbih, bertakbir, bertahmid, ya, kita baca subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar 33 kali masing-masing di antara itu, seperti yang sudah kita lakukan tiap hari. Kemudian yang keempat adalah kita sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian kita duduk beribadah sampai terbit matahari, lalu kita tunggu sampai waktu sholat, kemudian kita sholat 2 rakaat, maka seperti pahala haji dan umrah. Yang kelima adalah berbakti kepada orang tua kita. Ya, yang keenam adalah melaksanakan umrah di bulan Ramadan, dan yang ketujuh adalah melaksanakan sholat di Masjid Quba. Inilah rahimakumullah
beberapa amal-amal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengobati mungkin sedikit dari kekecewaan kita karena tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Bagi kita yang memang tahun ini tidak bisa melaksanakan ibadah haji atau tidak berangkat ibadah haji sama sekali, maka amal ini juga bisa kita dawamkan, kita istiqomahkan sehingga kita bisa mendapatkan pahala haji meskipun kita tidak pergi ke tanah suci. Demikian hadirin rahimakumullah penjelasan singkat tentang beberapa amalan yang semoga kita bisa istiqomah di dalamnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segera semua wabah pandemi yang sedang kita rasakan saat ini. Wallahu taala alam.